Banyak tanaman di sekitar kita, namun masyarakat relatif belum mengenal dan mengetahui kegunaan tanaman tersebut. Di episode kali ini, akan kita ulas tentang tanaman luing, luingan atau bisoro. Luing, luingan, atau bisoro, memiliki nama latin Ficus hispida, merupakan salah satu jenis ficus yang banyak ditemukan di hutan, pekarangan kita, lahan kosong, dan di pinggir aliran sungai. Pohon luingan saat muda tumbuh seperti semak, namun kemudian setelah dewasa berubah menjadi pohon yang tinggi, sesuai dengan kondisi. Habitatnya, tumbuhan ini memang jarang dimanfaatkan oleh masyarakat, namun sejatinya luingan mengandung banyak manfaat. Luingan merupakan tumbuhan yang dapat tumbuh hingga 5-10 meter tingginya dengan diameter. Batangnya mencapai 40 cm. Batang luingan berwarna coklat, namun ada juga yang berwarna abu dan bercabang banyak. Setiap ranting pohon luing memiliki bulu kasar. Daun luingan memiliki ujung daun runcing. Helainya tipis seperti kertas. Tepi daunnya bergerigi, di mana permukaan atas dan bawahnya terdapat bulu kasar berwarna coklat. Bentuk daun luingan yaitu lens, ovate, lonjong, agak tebal. Ukuran daunnya 7-35 x 3-16 cm. Ujung daun luingan terdapat sepasang kelenjar lilin. Umumnya, pohon luingan dapat menghasilkan buah ketika sudah mencapai usia 3 tahun. Setiap gerombol terdapat buah sebanyak 10-20 buah per tandan dan akan berbuah sepanjang tahun. Jenis perbungaan tanaman luing adalah Sychonia, yang biasanya berkerumun di batang utama atau batang cabang tanpa daun dan terjumbai. Buah luingan muda berwarna hijau dan berubah kuning ketika masak. Buah luing berbentuk bulat yang berdiameter 39,22 sampai 44,2 mm. Di dalamnya terdapat biji kecil yang bentuknya oval. Habitat pohon luingan merupakan tumbuhan tropis. Banyak tumbuh di hutan sekunder, tanah terbuka dan tepi sungai. Luingan dapat tumbuh di tempat dengan ketinggian hingga 1.200 mdpl. Menurut penelitian Ali dan Kodari tahun 2011, buah luingan mengandung senyawa bioaktif, yaitu protein dan asam amino alkaloid, steril, vinyl, karbohidrat, flavonoid, glikosida, saponin, dan terpena. Zat yang terkandung di dalam buah luingan mirip dengan buah tin yang juga keluarga ficus. Kandungan senyawa aktifnya sama, yaitu saponin dan flavonoid. Saponin berperan sebagai penghambat penyerapan kolesterol di usus dengan mekanisme membentuk senyawa kompleks yang besar dan tidak larut. Hal ini menyebabkan kolesterol di usus akan dikeluarkan dari tubuh bersama dengan feses. Tingkat kematangan buah mempengaruhi kadar saponinnya. Kandungan saponin pada buah muda lebih tinggi dan lebih banyak daripada buah yang matang.
Banyaknya saponin menyebabkan buah muda akan berasa lebih pahit dari buah yang matang. Senyawa flavonoid mempunyai peran dalam aktivitas biologi dan farmakologis, yaitu sebagai antibakteri, antitumor cytotoxic man, antiinflamasi, aktivitas alergi, dan inhibisi enzim. Kandungan senyawa flavonoid di dalam buah luingan muda lebih rendah daripada buah matang. Di negara Singapura, luingan dimanfaatkan sebagai tanaman perindang. Di negara India, dimanfaatkan buah luingan sebagai bahan makanan dan obatan tradisional. Karena sifat farmakolisnya, buah luingan dimanfaatkan sebagai antidiare dan hepatoprotektor. Bukan hanya buahnya saja. Di India, kulit kayu luingan digunakan untuk mengobati penyakit batuk serta ekstrak air panas. Kulit kayu kering luingan digunakan untuk mengobati anemia, penyakit kuning, dan kusta. Bagian akar, buah, daun, dan kulit batang luingan di Nepal dimanfaatkan sebagai bahan obat dan pakan ternak di Bangladesh. Akar keringnya dapat diminum bersamaan dengan air beras dan dapat mengurangi rasa sakit ketika menstruasi. Sementara di negara Malaysia, ekstrak air panas daun luingan dapat dimanfaatkan untuk membantu proses kelahiran. Buah luingan umumnya bisa dimakan langsung, namun kadang menyebabkan pusing. Manfaat lain, buah luingan dapat dicampur dedak sebagai pakan itik atau ayam, dapat meningkatkan produksi telur dan mengobati penyakit kulit pada hewan. Perbanyakan luingan, Ficus hispida, umumnya dilakukan dengan metode setek batang, yaitu dengan memotong batang tanaman yang sehat, membersihkan daun bawahnya, lalu menanamnya di media tanam yang sesuai untuk mendorong pertumbuhan akar baru. Caranya, pilih batang yang sehat dan kuat dari tanaman Ficus hispida yang sudah dewasa. Potong ujung batang dengan pisau yang bersih dan tajam, sekitar 15-30 cm panjangnya. Buang 2-3 daun bagian bawah dari setek untuk mencegah pembusukan dan memungkinkan setek fokus pada pembentukan akar. Celupkan pangkal setek ke dalam hormon perakaran rooting hormone untuk merangsang pertumbuhan akar yang kuat. Ini tidak wajib, tetapi sangat disarankan. Tanam setek ke dalam media tanam yang lembab, seperti campuran tanah atau media lain yang baik untuk perakaran. Lalu, letakkan di tempat yang terang, tetapi tidak terkena sinar matahari langsung. Jaga kelembapan media tanam setelah beberapa minggu. Akar baru akan mulai tumbuh, menandakan bahwa setek telah berhasil menjadi tanaman baru. Sekian ulasan singkat tentang tanaman luingan. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tanaman.